Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Malam ini kita akan membahas sebuah kisah kriminal yang pernah menggemparkan Indonesia. Sebuah kasus penculikan yang melibatkan seorang dukun tua dan berlangsung selama 15 tahun lamanya. Kisah ini penuh dengan manipulasi, tragedi, dan kengerian yang sulit dibayangkan. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita lengkapnya. Langsung saja kita mulai. Kisah ini bermula di desa Bajugan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di desa itu, ada seorang dukun tua bernama Tete Jago, yang dikenal luas sebagai orang sakti. Dia mampu mengobati berbagai macam penyakit, menemukan barang hilang, hingga melakukan ilmu gaib seperti santet dan pelet. Tete Jago sangat dihormati oleh masyarakat, tetapi di balik itu semua, dia menyimpan rahasia kelam yang akhirnya terungkap setelah belasan tahun. Pada tahun 2003 silam, Tete Jago menculik seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang bernama Hasni. Gadis ini adalah tetangganya sekaligus kerabat dekat, karena ayahnya Hasni, yakni Pak Makmun, adalah besannya. Ketika Hasni tiba-tiba menghilang, keluarganya panik dan berusaha mencarinya. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Bahkan, mereka sempat meminta bantuan Tete Jago untuk menerawang di mana keberadaan Hasni. Tapi, Tete Jago malah menjawab bahwa Hasni sudah pergi jauh dari desa tersebut. Di suatu hari, Tete Jago membujuk Hasni untuk ikut ke kebun dengan iming-iming akan diberikan hadiah berupa mainan, ponsel, dan barang mewah. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Hasni mengikuti Tete Jago hingga mereka tiba di sebuah bukit kecil. Di atas bukit itu, terdapat sebuah gua tersembunyi yang menjadi lokasi penyekapan. Begitu mereka masuk, Tete Jago langsung menunjukkan sisi aslinya. Dia mengancam, membekap, dan menyekap Hasni di gua itu selama bertahun-tahun. Selama disekap, Hasni hanya diberi makan dan minum 3 kali sehari, mengenakan sarung sebagai satu-satunya pakaian, dan tinggal di tempat yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti toilet. Selama 15 tahun ini, Tete Jago terus-menerus melakukan tindakan keji terhadapnya, memanfaatkan ketakutan dan manipulasi psikologis untuk memastikan Hasni tidak melawan. Dia bahkan memberikan Hasni benda-benda mistis seperti foto laki-laki yang diberi nama Amrin yang disebut sebagai jin yang menyukai Hasni untuk memperdaya pikirannya ketika Tete Jago ingin melakukan kekerasan seksual terhadap Hasni. Selama masa penyekapan ini, Hasni diketahui telah 6 kali hamil. Namun, setiap anak yang dilahirkannya dibunuh oleh Tete Jago. Untuk menguatkan ilmunya, Tete Jago mengklaim bahwa perbuatannya merupakan bagian dari ritual ilmu hitam. Pada Agustus 2018, rahasia Tete Jago akhirnya terbongkar. Hal ini bermula ketika Devi, menantu Tete Jago, sekaligus kakaknya Hasni, merasa tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi di keluarganya. Devi, yang merupakan istri dari Unding, anak Tete Jago, tidak menyetujui rencana mertuanya untuk mewariskan ilmu hitam kepada suaminya. Devi juga menyaksikan kejanggalan perilaku Tete Jago yang sering membawa seorang perempuan ke rumahnya pada malam hari. Namun, perempuan tersebut tidak pernah terlihat di siang hari. Dan betapa kagetnya Devi setelah mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah adiknya sendiri, yakni Hasni. Sehingga Tete Jago selalu mengancam akan membunuh Devi dan suaminya jika perbuatan tersangka selama ini bocor. Dalam keadaan putus asa ini, Devi akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada ayahnya bahwa Hasni sebenarnya masih hidup dan disekap di gua oleh Tete Jago. Pak Makmun segera mengajak warga desa untuk memeriksa gua tersebut. Ketika batu-batu besar yang menutupi pintu gua berhasil disingkirkan,
mereka menemukan Hasni dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tidak mengenakan pakaian dan tampak linglung. Wajahnya masih mirip seperti ketika ia menghilang dulu, namun mentalnya jelas terganggu akibat belasan tahun penyekapan. Ketika diajak berbincang pun, Hasni tidak bisa menjawab dengan jelas. Namun, ketika hendak diantarkan ke rumah ayahnya, ia menolak dan merasa takut. Hasni sempat meminta dikembalikan ke tempatnya disekap dan tak mau makan jika bukan dari Amrin. Kemudian, Hasni dibawa ke rumah saudaranya yang lain. Polisi yang dihubungi langsung melakukan penyelidikan. Di dalam gua, mereka menemukan barang bukti berupa bantal dari karung, sesajen, parang, hingga tengkorak manusia. Barang-barang itu memperkuat dugaan bahwa Tete Jago menggunakan ilmu gaib dalam aksinya. Tak butuh waktu lama, Tete Jago ditangkap di rumahnya. Dalam interogasi, Tete Jago akhirnya mengakui semua perbuatannya. Tete Jago mengaku menyekap Hasni untuk keperluan ritual ilmu hitam. Ia memanfaatkan ketakutan warga sekitar terhadap tempat penyekapan yang dianggap angker. Cerita tentang makhluk halus berupa perempuan telanjang berambut panjang yang menjadi penunggu batu membuat warga enggan mendekati area tersebut. Selain itu, istri Jago, yakni Ratna, juga memberikan pengakuan bahwa ia mengetahui perbuatan suaminya, menyaksikan langsung suaminya memperkaos korban tetapi tidak berani melawan karena percaya bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari ritual perdukunan. Ratni bertugas menyediakan makanan bagi Hasni selama masa penyekapan. Akhirnya, Tete Jago ditangkap oleh Polres Galang Toli-Toli dan dijerat dengan pasal berlapis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, sebelum menyelesaikan masa hukumannya, Tete Jago meninggal dunia pada tahun 2018 di usia yang ke-83 tahun. Kasus ini tentunya menjadi pengingat betapa kepercayaan buta terhadap seseorang, bahkan yang dianggap tokoh masyarakat, dapat membawa bencana. Hasni akhirnya berhasil diselamatkan, tetapi trauma yang dia alami akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Tete Jago dihukum berat atas semua kejahatannya, menutup tirai dari salah satu kasus kriminal yang paling menyeramkan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.